wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Anita Sila Kristiana Putri, nomor absen 4. Saya Taya Salva Nabila, nomor absen 7. Saya Ki Anggraini Putri, nomor absen 19. Saya Putri Indasari, nomor absen 29. Kami akan melakukan uji coba larutan elektronik. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui larutan mana yang termasuk elektrolit kuat, lemah, ataupun non-elektrolit. Bahan dan alat yang dibutuhkan: 1. Laban, 2. Gunting, 3. 4 buah batu ABC, 4. 2 buah paku, 5. Cutter, 6. Kabel, 7. Lampu, 8. Styrofoam, 9. Larutan yang dibutuhkan, yaitu larutan garam, sabun cair, aki, ion water atau kali, alkohol, cuka, susu cair, pasta gigi, larutan gula, jeruk nipis, dan yang terakhir larutan kapur. Yang pertama, letakkan keempat batu baterai dalam styrofoam. Lalu Kaitkan batu baterai menggunakan lakban. Potong kabel menjadi 2 bagian. Dua bagian, yaitu satu merah, satu hitam. Yang ketiga, lepas lapisan kabel sehingga kawat tembaga bisa terlihat. Setelah itu, sambungkan dengan kawat kabel fittingan dengan menggunakan laser. Lakukan fittingan dalam styrofoam sebelumnya. Lalu masukkan lampu ke dalam fittingan. Letakkan ujung kawat tembaga kepada baterai dan lihat apakah lampu menyala atau tidak. Dan lampunya menyala. Tempelkan ujung kawat sebelah kanan dengan baterai menggunakan lakban.
Ambil potongan dari kabel kita, tempelkan pada sisi plus atau kanan baterai. Lalu ikat ujung kawat pada batu. Satukan ujung paku kanan dan ujung paku kiri, kemudian lihat apakah lampu dapat menyala. Yang pertama, cuka. Apakah cuka dapat menyalakan lampu? Dan hasilnya tidak. Lalu apakah bergelembung? Iya. Berarti cuka termasuk larutan elektrolit lemah. Yang kedua, aki. Apakah aki dapat menyalakan lampu? Dan hasilnya dapat. Lalu apakah bergelembung? Iya. Berarti aki termasuk elektrolit kuat. Tiga, larutan garam. Apakah larutan garam dapat menyalakan lampu? Dan hasilnya dapat. Dan apakah bergelembung? Iya. Berarti larutan garam termasuk larutan elektrolit kuat. Keempat, sabun. Apakah sabun dapat menyalakan lampu? Dan hasilnya tidak, lampu tidak menyala. Lalu apakah bergelembung? Iya. Berarti sabun termasuk larutan elektrolit lemah. Yang kelima, pasta gigi. Apakah pasta gigi dapat menyalakan lampu? Dan hasilnya tidak. Lampu tidak menyala. Lalu apakah bergelembung? Iya. Berarti pasta gigi termasuk larutan elektrolit lemah. Yang keenam, air jeruk. Apakah air jeruk dapat menyalakan lampu? Hasilnya tidak, lampu tidak menyala. Lalu apakah bergelembung? Iya. Berarti air jeruk termasuk larutan elektrolit lemah. Yang ketujuh adalah susu. Apakah susu dapat menyalakan lampu? Dan hasilnya Dan tidak. hasilnya tidak. Dan apakah bergelembung? Tidak. Berarti susu merupakan larutan non-elektrolit. Yang kedelapan adalah larutan gula. Apakah larutan gula dapat menyalakan lampu? Dan hasilnya tidak. Apakah bergelembung? Berarti larutan gula merupakan larutan non-elektrolit. Yang kesembilan adalah ion water. Apakah ion water dapat menyalakan lampu? Dan ternyata tidak. Apakah ion water menghasilkan gelembung? Berarti ion water termasuk larutan elektrolit lemah. Yang ke-10 adalah air kapur. Apakah air kapur dapat menyalakan lampu? Air kapur dapat menyalakan lampu. Apakah bergelembung? Iya.
Itu berarti air kapur merupakan larutan elektrolit kuat. Yang terakhir adalah alkohol. Apakah alkohol dapat menyalakan lampu? Iya. Dan iya, apakah bergelembung? Iya. Berarti alkohol merupakan larutan elektrolit kuat. Kesimpulan dari praktek kami yaitu kita dapat mengetahui larutan apa saja yang tergabung dalam larutan elektrolit kuat, larutan elektrolit lemah, dan larutan non-elektrolit. Yang termasuk ke dalam larutan elektrolit kuat yaitu alkohol, larutan garam, api, dan air kapur. Yang tergolong dalam larutan elektrolit lemah yaitu ion water, air jeruk, cuka, lava gigi, dan sabun cair. Dan yang tergolong dalam larutan non-elektrolit yaitu susu dan larutan gula. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.